Kok dulu, tadi malam kami begini-begini habis sekian juta, bangga dia. Habis itu. Yang bilang kamu hebat tuh orang bodoh, saya bilang. Kenapa? Karena orang mabuk yang bilang kau hebat, karena dibayarin kan. Dulu tahun 2003, ada orang tua datang, "Bang, anak aku ini ajarin balap, nggak ikut balap nggak apa-apa, yang penting jangan narkoba." Macam dititip awak rehab jadinya. Iya, ini itu udah kompol sekarang. Kasat narkoba lagi. Di Banda Aceh, Bobby Sembayang. Bapaknya datang tuh, "Dek, ajarin anak saya, jangan buat balap ya, belajar-belajar aja," katanya. Itu orang tua yang visioner. Sekarang dia kasat narkoba di Polres Banda Aceh. Jadi kan bisa kita bilang kan banyak jalan untuk kita bisa menjaga diri, untuk kita bisa bersih dari narkoba, ya kan. Kalau memang bisanya balap, carilah kawan yang betul, ya kan. Iya. Gabung sama tim yang betul. Tapi tanpa disadari, kegiatan balapan di usia ini itu termasuk preventif ya untuk narkoba tadi ya. Iya. Tanpa kita sadari ke situ gitu. Saya waktu itu, yang penting kan kalau dia ikut sama kamu balap, kamu suruh lari, suruh berenang, kan dia pasti enggak. Yang penting jangan main-main lah, suruh main. Pulang sekolah ke bengkel. Malah kalau dia nggak ke bengkel, bapaknya marah. Karena maksudnya udah urus balap aja, jangan main-main sama yang lain seperti itu. Bapaknya ngerti, anaknya tuh harus dikasih aktivitas. Iya kan? Bisa jadi ya. Aktivitasnya ini mesti aktivitas yang bener nih. Apa yang mungkin yang dekat sama dia balap, ditaruh ke balap, ya kan? Ada tuh seperti itu gitu. Pokoknya tips juga itu. Iya, waktu itu Cari aktivitas positif. Waktu itu ada satu kumpulan anak SMP lah waktu itu. Sekarang udah gede-gede ya orang tua ya. Semua mau balap. Saya bilang kalau semua balap nggak ada nih. Yuk kalian coba, istilah kita itu ya, sum-sum, yang jago balap aja perwakilannya. Saya bilang. Oke bang. Jadi buat tim sendiri orang tuh. Kita junior namanya waktu itu mereka. SMP, SMA gitu. Itu satu orang itu yang jago. Cuman yang jago balap ini, juara kalau balap ini orang tuanya nggak dukung. Kayak abang dulu lah. Nggak dukungnya cut langsung. Jadi SMA ke kuliah dia kena narkoba juga. Yang dukung tadi nggak, gila balap terus sampai sekarang. Sampai sekarang dukung terus. Iya. Gitu. Jadi kalau memang nggak kasih solusi sebenarnya bang ya. Anak-anak punya mau, tapi jangan langsung dilarang kayak gitu juga mungkin ya. Saya waktu itu cuman nggak ada arahnya ke apa itu untuk pengalihan preventifnya narkoba, nggak ke situ sih saya. Nggak mikir. Yang penting daripada balap-balap, kalau balap di jalanan ada nabrak sudaku istilah kita, ada kucing nyebrang. Zaman awak dulu nabrak tiang apa segala macam. Zaman SMA kayaknya kalau nabrak tiang kan. Jadi kalau di balapan kan nggak ada yang lawan arah, lagi ya gitu. Iya. Beberapa orang tua yang ya udah nggak apa-apa, karena dia tahu secara apanya lebih aman kan. Iya. Dibandingkan anaknya colak kaula muda tadi di pasar 8 muter seperti itu. Kalau zaman abang dulu Sudirman dulu ya? Sudirman, tahun 88 sampai tahun 90. Kalau 90 udah rame polisi ke pinggir kota. Kepancing, nggak salah? Waktu itu ke Selayang sana. Dekat rumah saya sana namanya Telaga Biru namanya istilahnya. Muka rumah dekat Pemda Simpang Setiabu di ujungnya. Kalau zaman kami udah geser ke Gria Miniatur. 2000 Gria. Iya. Nah, habis asrama haji Gria. Disitulah tuh yang jalan emang lurus, licin, lupa belok nabrak tiang listrik. Betul, karena dia agak melambung. Tiba-tiba agak belok sedikit kan, banyak kali tuh yang. Itu banyak ya korbannya. Lebih 5 orang meninggal di situ. Iya, nabrak tiang listrik itu, lampu di tengah jalan tuh kan. Iya. Ya kan makin rame yang nonton, makin nggak mau angkat ke AC. Iya. Waktu itu. Rame itu di ujung dekat sini ya. Sekarang ada kafe apa itu ya? Iya. Jadi prinsipnya sih disalurkan aja ya. Tapi sekarang udah mulai 2013 kita udah ada sirkuit. Yang di sini ya dekat. Ya, di William Iskandar itu mini. bisa. Jadi sekarang tuh malah anak-anak klub motor itu ngegasnya di situ dia. Dia sepuasnya ngegas di situ, yang penting pakai helm, pakai apa ngegas. Iya itu aja, potensi anak muda kita tuh harus disalurkan ya. Iya. Kan ada yang macam-macam ya. Ada yang prestasi, ada yang hobi, ada yang have fun. Iya. Ada yang
udah tua juga kayak saya, ya sekedar aja nostalgia, gas ngajarin anak ponakannya gitu. Rame sih. Tadi saya di sana juga siang-siang udah ada waktu klub motor gitu. Kalau minggu rame, tapi hari biasa juga ada. Memang di sebuah kota, sebuah tempat itu fasilitas olahraga itu bisa jadi sarana pencegahan penyalahgunaan narkoba juga. Kita nggak melulu mikir penyuluhan, sosialisasi, rehab, tapi justru fasilitas olahraga yang cukup tuh sarana juga untuk pencegahan, nih kan? Saya rasa iya, waktu itu seseorang kena narkoba, saya contoh yang saya tadi, begitu dia nggak ada kegiatan, balapan lama lagi, jadi ikut lagi komunitasnya yang lama, ya bukan saya bilang yang berada suka narkoba, enggak, tapi biasanya kan ada yang bayarin sih, kalau yang awalnya bayarnya seperti itu. Kalau kegiatan itu rutin, saya rasa mungkin tadi tanpa saya sadari itu pencegahan sebenarnya. Iya. Karena kalau saya begadang, besok saya nggak bisa balapan. Iya. Kalau saya begadang 2-3 hari baru apa kan gitu. Waktu itu hanya begitu kan. Jadi tanpa disadari mereka mencegah sendiri sih. Iya. Saya persentasenya nggak tahu deh, perlu didata nih. Cuman ini kan kita ibaratnya kan kita ngobrol-ngobrol, kita mikirin bahwa sekarang narkoba itu sudah berbahaya. Apa yang bisa kita perbuat? Apa partisipasi kita? Kita nih harus mendukung nih Pak Petrus, Pak Golosi. Kita harus war on drugs. Tapi kan nggak semua perannya angkat senjata kan? Kita apa gitu? Mungkin kalau misalnya kita lah di paling kecil, mungkin di level kampung, di level gang mungkin. Ada tanah kosong mungkin bisa main bola ya kan? Voli, bulu tangkis. Itu teman saya punya sirkuit, dia buat sirkuit sendiri di daerah Deli Serdang di Galang. Malah setiap dusun lah ya, di bawah dusun itu ada tim balapnya. Tiap dusun mau tim balap ya? Sama teman saya itu kebetulan saya juga yang modal berarti dusunnya nih. Jadi tokoh-tokoh masyarakat itu status sosialnya punya tim balap. Oh, itu kebanggaannya ya, orang kayanya tim balap. Iya, jadi kita bilang waktu itu, Bang, kasihlah lokal kecamatan Galang katanya. Kita kasih, hadiahnya gede. Wah, tiap dusun buat. Tahun kedua udah macam tim bagus. Jadi malah ini, maaf ya saya bilang, daripada beli sabu bagus beli ban untuk latihan. Malah gitu waktu itu saya. Salah satu strategi pencegahan yang lain ya kan? Tapi tanpa konsep sebenarnya. Tanpa disadari. Waktu itu seperti itu. Jadi sama teman saya itu dibuat sirkuit, ya udah bebas. Malah ada satu anak berbakat, kurang mampu secara ekonomi, dia kasih motor. Ini biarnya dia di situ. Tadi teman-temannya ikut semua. Lama-lama karena kasih motor, yang lain pada bantu beli A, beli B. Jadi dia bisa jadi balap, dia bagus. Secara nggak sadar kita gotong royong, membersihkan kampung. Tapi jalan loh. Sama pandemi ini enggak. Kemarin itu sampai di Kecamatan Galang tuh ada 25 pesertanya. Hanya kecamatan loh. Jadi kalau mau latihan tuh udah macam tim balap sore-sore. Kan gini juga nih Bang, kita juga punya program nih BNN namanya Desa Bersinar dan Kelurahan Bersinar, bersih narkoba. Mungkin kita juga bisa bukan melulu yang make ditangkap atau yang jual diusir. Jangan cuma ke situ ya, mungkin kita berpikir itu tadi sarana olahraga kita kasih. Bisa jadi ya. Kalau dulu kan zaman kita di kampung-kampung tuh pertandingan antar kampung udah biasa ya, sepak bola antar kampung udah biasa ya. Poli paling sering, paling murah kan poli paling murah kan. Kalau dulu di rumah tuh tiap sore kita kan setiap rumah ada gerbangnya kan, tiap sore tutup gerbang, main bulu tangkis kejuaraan antar gerbang. Jadi kalau musimnya Thomas Cup, semua sekolah bawa raket gitu kan ya. Iya, jadi sebenarnya ya kita bilang ya kearifan lokal dulu tuh yang olahraga kecil-kecil kampung tuh sebenarnya itu juga strategi ya. Terus sekarang juga narkoba udah masuk ke kampung ya. Pasarnya itu dia. Gede, kan? Itu dia. Jadi gitu. Yang dulu sepak bola kampung aja lah biasanya yang kiam katanya itu. Kiam. Mungkin kayaknya sekarang udah mungkin kurang. Zaman saya masih ada dulu tuh anak yang kiam tuh di bawah 14 tahun tuh. Cuman lah ya. Anak-anak kecil aja mainannya Mobile Legend, CDM, PUBG, ya kan? Saya tahu Mobile Legend malah dari anak-anak kecil. Main apa anak ini kok seru kan? Sekarang malah jadi cita-cita sama anak-anak. Jadi apa? Jadi pembalap apa? E-sport. Iya, itu bukan jelek ya, cu. Bukan, jadi ini cerita memang benar. Pembalapnya orang Aceh nih. Aduh,
M Kausar namanya. Jadi 2019 sepupunya pembalap juga meninggal. Kecelakaan meninggal. Jadi sama orang tuanya, udah kamu nggak usah balap. Dia hobi main game. Sekarang dia jadi jadi pembalap profesional e-sport. Jadi saya kurang tahu apakah itu gamenya apa lagi? Gamenya apa gitu. Tapi kemarin saya baca di media online dia jadi itu dikontrak sama apa gitu. Wah, hebat sih. Pada prinsipnya itu aktivitas positif. Positif dan serius gitu. Walaupun cuma game, tapi seriusin aja gamenya ya. Sekarang ya. Tapi jadi duit kan? Jadi ya kita bisa menghasilkan, kita bisa menjauhi yang itu. Tapi sekarang makin pinter-pinter main game anak-anak. Iya. Sekolah di rumah nggak? Iya. Betul. Sekolah Google Classroom-nya cuma 1 jam, main gamenya 10 jam. Aduh. Mamanya kira masih sekolah ya? Ya. Udah siap sekolahnya rupanya. Tantangan lah nih pandemi ini memang. Iya. Jadi balap di Sumut kita selama pandemi ini gimana, Bang? Kosong kita. Kosong. Iya. Tadi kebetulan saya barusan koordinasi sama Satgas Covid Deli Serdang untuk event kita gini. Jadi karena angka ini naik, kita disuruh tahan dulu, jangan main dulu. Padahal ini adik-adik kemarin kan udah semangat kan? Saya bilang kemarin udah mau balap dari Sumbar udah datang kemari. Iya. Tahu karena ada satu oknum yang nggak memalsukan izin Covid tadi, jadi berimbas semua ke yang lain. Yang kasus itu ya? Iya, mungkin ya ambil hikmahnya aja lah. Memang Covid membuat sulit, tapi kalau kita juga nggak ngapa-ngapain makin sulit sebenarnya. Iya, sebenarnya sih percepatan ekonomi itu saya bilang tadi sama waktu kita rapat koordinasi, bukan kita senang-senang Pak balap ini Pak, tapi juga kita mau percepatan ekonomi. Ekonomi bagus, hidup sehat kan gitu-gitu ya. Iyalah. Kita jaga seperti itu. Jadi protokol kesehatan itu udah kita jalankan, tidak ada penonton. Itu balapannya rugi, itu balapan disubsidi. Siapa yang subsidi? Teman-teman yang ekonominya lebih bagus. Jadi yang peduli. kita koordinir. Tim balap, kita nggak ada balap Om. Lah kenapa kita kurang nih, sponsor nggak ada. Berapa habis uang Om? Sekian. Ayo kita. Jadi sebenarnya niatnya itu supaya tetap bisa balap, bukan mau jualan tiket sebenarnya kan? Betul. Saya bilang tadi, Pak ini bukan bisnis Pak, bilang. Tapi memang grafik kan lagi naik ya. Iya. Grafik lagi naik sih. Iya, memang ini kondisi pandemi ini bagaimana ya, mesti pintar-pintar juga tarik ulur ya kan, antara kita mengorbankan ekonomi atau mengorbankan kesehatan. Iya. Dua-duanya mesti tetap bisa berdampingan kan. Mungkin beberapa elemen dari pemerintah nggak tahu sistemnya, saya bilang udah saya jelaskan. Balapan itu begini, orangnya bisa jarang-jarang, kelasnya sebegini, nggak ada kontak fisik, segala macam sistemnya. Tapi tahan dulu lah, kita kan udah mulai vaksinasi. Iya. Tadi diharapkan di bulan 5, bulan 6 semester kedua udah bisa balapan dengan kalau vaksinasi ini lancar. Prinsipnya semua untuk kebaikan bersama. Iya, tahu juga. Cuman ya itu tadi lah, memang pasti ada yang dikorbankan. Iya. Kita juga nggak tahu kan, belum pernah kita ngalamin seperti ini kan. Dengan hal ini justru kita makin kreatif sebenarnya kan. Iya. Itulah manusia, kelebihannya beradaptasi. Manusia kreatif apabila keterbatasan. Terdesak. Kepepet Ya kan. Ilmu kepepet ya kan. The power of kepepet. Bang Sabra. Iya. Abang kan nih pasti paling banyak bersinggungan sama anak muda kan. Pembalap Bang Sabra kan anak muda semua kan. Betul. Kalau abang lihat sekarang anak muda kita ini memandang narkoba gimana Bang? Dari pergaulan abang lah sama anak muda sini. Memandang narkoba itu santai kah atau sadar kah? Saya prihatin sih sebenarnya. Sekarang malah orang, kalau dulu kita zaman saya orang sembunyi-sembunyi kan. Sekarang malah ada yang bangga kan. Status ya? Status malah dia. Apalagi kalau di daerah. Wah, ini maaf nih, kalau mungkin ada teman-teman. Kalau dulu, tadi malam kami begini-begini habis sekian juta, bangga dia habis sekian juta. Iya. Saya sering tuh bilang, waduh kok sekian juta itu kita beliin ini, kita bisa latihan, kita bisa balap ini ya, saya bilang gitu. Ini kan memang dulu macam satu sosial kalau ngabiskan duit satu malam itu sekian gitu kan. Mungkin teman kita ada yang bilang gitu kan. Hebat tuh, Toke A tuh. Toke kumpul, Toke bandar. Bastian, tadi malam kali ini habis 15 juta gitu. Itu aja, nggak tahu lah saya. Tapi lain ya, kalau karena kita orang otomotif, ada orang yang senang motornya kencang, ada yang senang motornya kinclong, ada yang suka balap tadi, beda-beda sih. Iya. Makanya saya bilang nggak ada balapan liar apa juga, nggak juga, beda sih komunitasnya menurut saya gitu. Tapi paling nggak kalau balapan resminya lebih banyak, yang balapan liarnya tidak akan bertambah lah, saya pikir seperti itu sih sebenarnya. Iya.
Jadi Bang, Abang tuh ngasih pesen ke, kita bilang anak-anak binaan Iya, Abang tuh, Abang cuman cara bentengin orang itu nggak kena narkoba? Kalau pembalap kan selalu prestasi. Jadi waktu tahun 2000-an, 2009 tuh ada satu kumpulan kalau habis menang balap besoknya orang tuh dugem rame-rame. Iya, kebiasaan dulu. Kebiasaan gitu dulu. Lewat itu kan bengkel saya tuh lokasinya dekat daerah yang gampang lah ambilnya. Jadi orang tuh kumpulnya tempat saya dulu. Nanti kurirnya datang di situ ya, gitu makan bakso dulu baru rame-rame gitu. Saya bilang sama pembalap saya waktu itu, biar aja Gi, dan mas balap saya Gi, biar aja Gi, mereka Gi, besok orang tuh balap kalah sama kamu, saya bilang gitu. Jadi udah macam mana pun pasti yang lebih bagus yang sehat dibandingkan yang tidak sehat. Iya, sehat ya. Kalau kamu juara, waktu itu kan anak muda pasti duit kan, kita dapat kontrak gede, nanti kita bisa jalan-jalan, kita bisa kirim ke sana gitu, itu waktu itu seperti itu. Iya. Kok sekarang memang udah jadi mata pencarian sama adik-adik. Jadi bisa usia muda, malah pembalap kita yang binaan kita, adik-beradik 2 bersaudara, itu dari Irfandi sama dari Satyo, itu orang tuanya teman saya, mekanik. Ini anaknya 2 laki-laki ini dua-dua pernah juara nasional. Dan dua-dua sekarang atlet PON. Yang nomor 1 bisa buat rumah dari balapan, dapat jodoh dari balapan, itu. Dia umur 14 dia udah juara nasional waktu itu. Jadi dari pengalaman Abang yang melihat langsung tuh udah jelas lah narkoba tuh nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya, yang pasti rugi. Malah kalau kita lihat teman atau keluarga kerabat kita yang kena tuh, kalau anaknya ada narkoba ya macam kiamat ya, kasihan sih. Iya. Semua susah jadinya, semua susah gitu. Orang tua susah, tetangga susah, semua susah lah jadinya. Omong kosong aja kalau ada yang bilang narkoba keren ya. Orang bodoh yang bilang gitu ya. Mungkin mudah. Karena tadi Abang bilang kan ada orang bersama nih masuk 5 orang, 6 orang, yang 4 kena, yang 2 enggak. Yang 2 juga yang maju. Saya maaf nih, kalau saya gini kan, saya bilang cemana ya, bahasanya agak kasar sih, saya gini, yang bilang kamu hebat tuh orang bodoh, saya bilang. Kenapa? Karena orang mabuk yang bilang kau hebat, karena dibayarin kan. Iya. Bos, ketua, tapi yang bilang ketua itu Kawan-kawan nggak kena. iya, jadi begitu nanti kamu nggak ketua lagi saya bilang. Nah istilahnya itu kan, hancurkan ketua, hancurkan ketua yang hancur ya kan? Ketua yang hancur. Ketua udah hancur, cari ketua lain. Ketua lain. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya kawan itu ada kalau kita ada manfaatnya. Tapi saya inti dari ngobrol tadi gini Bang ya, berarti kita preventif dari kegiatan itu bisa ya, preventif narkoba tadi. Bisa. Berarti bisa kita sinergi. Kebetulan saya di Pengprov IMI Sumut. Pengprov IMI ya. Jadi kita kan ada namanya program Sumut Emas. Kita kan tuan rumah nanti. PON tahun 2024 rencananya sih ya. Tapi mungkin diundurin setahun. Ya, kita lagi bangun sport center nih ya. Jadi saya dikasih beban sama ketua saya, maksudnya tugas untuk Bang buat program Sumut Emas. Jadi sekarang anak umur di bawah 12 tahun, 14 tahun ke bawah kita didik untuk nanti di kelas, ada yang kelas 17 tahun ya, pas 5 tahun lagi pas 17 dia. Iya. Nah, itu. Bisa. Itu memang bukan program pencegahan, justru ya kita kampanyekan aktivitas positif dari dini. Iya. Malah sekarang ada itu sih. Saya kebetulan kerjasama sama Honda. Honda nyiapin motor, dia buat program. Kita tinggal cari orang. Jadi biaya itu lebih ditekan. Gitu kan. Apalagi sekarang jenjang udah bagus kan. Apa ya, bina bibit dari kecil ya? Ya. Mereka ada program namanya Honda Dream Cup. Iya. Jadi di setiap dealer suruh cari anak di bawah umur 14 tahun. Iya. Nanti yang 14 tahun ini dikirim ke pusat nasional. Iya. 5 besar nasional itu dibawa ke Asia. 5 besar Asia dibawa ke CEF, namanya balapan di Eropa. Nanti sampai ke MotoGP. Jenjangnya udah jelas. Teman-teman di Jawa semua anak-anaknya ponakan udah dimulai gembleng. Memang semua agak terlambat sih. Seru Bang, kita jadi terbuka pikir baru bagaimana cara mencegah, bagaimana cara ya memberikan jalan yang positif. Ya. Pesan nih, closing statement, apa pesan penutup Bang Sabrani buat anak-anak muda kita, apa ini Bang? Kalau saya sih kita carilah kegiatan yang positif supaya terhindar dari narkoba tadi, maksud saya sih. Iya. Walaupun mungkin sepositif kita tetap ada rayuan ya. Jadi kalau kita ada fokus sama tujuan, kayak tadi kan, kalau mau balap tubuh kita harus sehat kan sebagai atlet. Iya. Visi punya ya. Visi. Jadi kalau kita itu, nanti kita nggak jago balapan. Nah, yang jago balapan pasti dia hidup sehat. Iya. Apalagi balapan sekarang kan, kalau yang senior itu
sekitar 30 km jaraknya. Jadi balapan tuh jauh gitu. Kalau band dipancing ini 20 lap dia. Mesti sehat, badan Iya, mesti kuat. Iya. Lagi balapan sekarang teknologi canggih, komputerisasi semua. Iya. Jadi habis balapan itu dibuka chipnya itu, kita tengok program, ketahuan nih, kamu salah bawa di sini, kamu lemes bawanya ketahuan. Zaman dulu kan enggak kan? Performanya terekam. Kalau zaman dulu waktu belum ada komputerisasi, motornya lemes om, tadi mau gym. Alasan. Nah, kram om, nah, gitu segala macam kan. Iya, Alasannya koplingnya apa, padahal dia kram tangannya. Sekarang nggak bisa lagi sih, lebih canggih lagi sih. Iya. Ya itu jadi BNN juga punya kampanye namanya Hidup 100%. Hidup 100%. Sadar sehat, produktif, dan bahagia. Alhamdulillah. Salah satunya caranya yang bisa kita kampanyekan olahraga. Iya. Terima kasih Bang Sabra. Iya, sama-sama. Sudah hadir di studio kita, Ya. Studio Sadatona, Satu Nada Tolak Narkoba, itu singkatannya. Kalau bahasa Bataknya kita artikan satu pesan. Satu pesan. Ya, jadi hari ini kita kasih satu pesan sama anak-anak muda kita. Carilah aktivitas positif yang jadi bakatmu, Iya. ya kan? Kembangkan bakatnya, Kembangkan fokus sama bakatnya, tujuan. fokus, punya tujuan. Jangan hidup ngikut air mengalir, tapi harus punya tujuan, punya komitmen. Jadi ya banyak dunia di luar sana tuh yang nggak baiknya, Iya, cari yang baiknya. Ya, terima kasih Bang Sabra. Sama-sama. Kehormatan punya Bang Sabra di studio Sama-sama, kita saya juga ini. kehormatan juga ini. Bisa sharing-sharing di sini. Kita bisa ngobrol, kita nanti bisa kerjasama lebih baik Insya Allah, ya. untuk ya Sumut Bersinar. Ya. Sumut Bersinar Narkoba bisa kita wujudkan. Amin. Saya Bastian. Saya Sabra Buana. Kami di sini mengucapkan terima kasih. Obrolan kami seru. Kemudian kita juga sudah ada pesan-pesan. Semoga ya baik lagi pesan kita, Sumut Bersinar tercapai. Sumut Bersinar Narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.